Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak menunggu laporan untuk menyelidiki dugaan markup anggaran proyek kereta cepat Wush. Menurut pelaksana tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu, KPK tidak menunggu laporan dari masyarakat. Saat ini KPK mengumpulkan informasi tentang dugaan penggelembungan atau markup anggaran proyek kereta cepat Wush. Masyarakat juga dihimbau melapor jika mengetahui informasi dugaan korupsi ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLM KPK. Dengan kita nanti setelah dari PLPM baru masuk ke penyidikan kan seperti itu, penyidikan penuntutan dan pengelolaan barang bukti dan bukti. Nah, hanya saja ingin saya sampaikan kalau itu kan prosesnya gitu ya, jalannya. Nah, untuk prosesnya sendiri tentu kalau masyarakat yang memiliki informasi, kami selalu menghimbau untuk menyampaikan informasi itu. Nah, di samping itu kami juga tidak menunggu. Kami tentunya mencari juga informasi. Nah, tapi seperti sering saya sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis juga, kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan hal tersebut, silahkan untuk disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat. Tentunya kita tidak menunggu. Kalau kita mengetahui terjadi tindak pidana korupsi, dimanapun ada kewajiban bagi kami untuk melakukan tadi pengumpulan informasi. Pemirsa, bagaimana cara KPK menyelidiki dugaan korupsi dan bagaimana juga cara masyarakat untuk berpartisipasi memberantas korupsi di Ibu Pertiwi? Kita diskusikan dengan para narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2014-2019, dan dari Sleman, Yogyakarta ada Zainur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Pukat UGM. Selamat malam Bapak-Bapak, Pak Saud, Mas Zainur. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Malam. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Saud, saya mulai ke Anda dulu Pak. Saat periode Bapak 2014 sampai 2019, pengawasan terhadap rencana proyek pembangunan kereta cepat waktu itu seperti apa Pak? Sejauh itu kita memang masuk di tata kelola bagaimana pengadaan barang dan jasa dan seterusnya ya. Tapi nggak spesifik masuk ke proyek ini gitu. Tapi kita udah sangat common dan kita berpikir waktu itu hanya mengkoleksi ya, karena saya berada di dalam itu. Dan memang kita sudah perkirakan sebagaimana proyek-proyek lainnya. Dan itu tipikal ya, tipikal Jokowi memimpin 10 tahun itu kan coba lihat proyek strategis mana yang nggak bermasalah tuh. Ya kan, jadi waktu itu kita hanya collection aja. Dan kemarin makin ke sini, ketika kemudian kita kan main bagaimana orang bertindak dan bagaimana di anti korupsi kan dalam kebijakannya kelihatan kan. Ya. Jadi tapi kalau kamu tanya apakah KPK ngikuti, ya enggak, saya enggak ngikuti, kita enggak nyari-nyari kesalahan orang. Sampai peristiwa pidananya terjadi baru kita melakukan pendalaman. Jadi ketika itu menjadi perhatian publik dan kita catat dong, semua orang kan pro kontra tentang bagaimana efisiensi, efektivitas, terus kemudian baru dari sana kita memperkirakan yang terjadi sekarang itu ya memang sudah diduga gitu Mbak. Oke, yang terjadi sekarang Pak Saud, kami juga tadi sejak pagi sudah mengundang para pimpinan KPK termasuk jubir, tidak ada yang bersedia untuk memberikan pernyataan. Di saat kita gaduh soal perencanaan Wush, di saat kita gaduh soal Menteri Luar Negeri Tiongkok saja sudah konferensi pers gitu bahwa akan ada perpanjangan pembayaran utang atau restrukturisasi selama 60 tahun. Kenapa mereka diam Pak? Kenapa pimpinan KPK, kenapa jubir tidak ada yang mau bicara? Nah, itu makanya kalau di dalam pemberantasan korupsi, itu yang paling utama kan persyaratannya transparan. Baru kemudian masuk akuntabel, baru kemudian Anda tidak konflik of interest. Nah, kalau kita pakai 3 word ini, kenapa mereka nggak transparan? Kenapa mereka tidak akuntabel? Kenapa mereka berpotensi konflik of interest? Itu indikator-indikator peristiwa tindak pidana korupsi itu terjadi, kemudian kita tidak mendalaminya. Jadi sesimpel as that. Jadi kalau umpamanya proyek yang begini besar, proyek yang begini dibanggakan sebagai sebuah gambaran supremasi teknologi gitu ya. Tadi Don juga menggambarkan koin aja nggak gerak gitu ya kan.
ya sesenyap itu juga lah korupsinya dilakukan, Mbak. Ya, sesenyap itu korupsi yang dilakukan. Mas Zainur, apa yang Anda tangkap dari tidak transparannya KPK dan dalam persoalan Wush ini? Ya memang aparat penegak hukum itu harus proaktif ya, tidak pasif menunggu laporan dari masyarakat Yang atau sudah lapor menunggu saja masyarakat. belum tentu langsung dijalankan begitu. Malah tadi Pak Asep bilang kita punya Dumas gitu ya, harus lapor ke pengaduan masyarakat. Jadi apa yang Anda tangkap? Ya itu tugas penegak hukum ya. Penegak hukum itu kalau hanya menunggu dan mengharapkan ada laporan yang berisi data, informasi, alat bukti yang matang, ya untuk apa mereka digaji gitu kan. Nah, ketika informasinya sudah sedemikian terbuka di publik, maka KPK harus melakukan pendalaman informasi tersebut, melengkapinya dengan full bucket ya, pengumpulan bahan dan keterangan. Kalau sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan telaah, apakah diduga di dalamnya ada dugaan tindak pidana korupsi. Kalau ada, maka dinaikkan untuk dilakukan penyidikan. Nah, KPK sudah punya SOP-nya itu semua, tetapi pertanyaannya adalah apakah KPK dalam posisi yang berani untuk melakukan upaya investigasi terhadap satu dugaan tindak pidana korupsi, meskipun ini baru dugaan ya, yang itu terkait dengan penguasa maupun orang-orang yang sudah selesai berkuasa tetapi masih ada kaitannya dengan penguasa saat ini. Jadi masyarakat menunggu apa yang akan dilakukan oleh KPK. Apakah KPK itu bisa dipandang sebagai lembaga yang tetap independen atau KPK terlihat gamang dan ragu-ragu. Kita melihat di sajian yang disampaikan oleh para narasumber di berbagai media itu kan sebenarnya sudah membantu ya untuk memahami bagaimana WUS itu dilakukan proyeknya dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan, sehingga seharusnya KPK sudah punya informasi awal untuk melakukan telaah apakah diduga di dalamnya ada tindak pidana atau tidak. Yang perlu dilakukan oleh KPK adalah untuk mencari alat buktinya gitu kan. Kalau KPK kemudian menganggap itu sebagai sebuah dugaan ke arah tindak pidana, maka untuk mencari alat bukti itu bukan sesuatu yang sulit. Itu sudah merupakan keahlian yang dimiliki oleh KPK selama bertahun-tahun. Mereka sudah memiliki teknik-teknik investigasi untuk mengumpulkan alat-alat bukti, Mbak. Baik, metodologi seperti apa Mas menurut Anda yang paling efektif untuk mengungkap? Ya diurut ya dari tahap perencanaan ya. Apakah di tahap perencanaan itu feasibility studies-nya itu dihasilkan dengan cara yang benar. Kalau ada dugaan misalnya pemalsuan atau adanya dugaan feasibility studies itu dilakukan tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar, itu sudah merupakan satu indikasi adanya itikat buruk ya, dan itu nanti akan bisa digunakan untuk memenuhi unsur mens rea-nya. Selanjutnya kan tinggal kemudian KPK cari perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh pihak-pihak itu. Perbuatan melawan hukum adalah ketika ada keputusan-keputusan yang diambil oleh para jabat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, kalau soal kerugian, menurut para ekonom ya, kan Indonesia mengalami banyak kerugian di dalam proyek ini. Ya. Overrun itu artinya ketika sudah direncanakan di angka tertentu, kemudian angkanya membengkak sampai jumlah yang sangat jauh. Nah, yang ketiga tinggal siapa yang diuntungkan ya, karena tindak pidana korupsi itu kan harus menguntungkan diri sendiri atau orang lain kalau pendekatannya pasal 2 atau pasal 3. Tentu yang diuntungkan ya banyak pihak ya, termasuk misalnya dari pihak Chinanya itu sendiri. Sehingga saya pikir ini tinggal bagaimana kemauan dari KPK. Kalau dari sisi teknis hukum nampaknya harusnya KPK sudah sangat terbantu oleh penjelasan para pakar yang sudah menjelaskannya di berbagai media mengenai bagaimana riwayat dari proyek ini. Baik, Pak Saud, Komisi 5 bilang Wush ini harus diperpanjang terlepas dari sekarang perdebatannya seperti apa, kontroversinya seperti apa. Wush mau nggak mau harus diperpanjang sampai Surabaya, biar kita untung. Pendapatannya seperti apa, tapi ditahan dulu Pak Saud. Mas Zainur, kita kembali usai jeda azan maghrib berikut, pemirsa kami kembali saat lagi.
Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama para narasumber yang bergabung melalui Zoom. Ada Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2014-2019, dan dari Sleman, Yogyakarta ada Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM. Pak Saud, saya ke Anda menyambung pertanyaan sebelum jeda tadi, Pak. Komisi 5 bilang bahwa WUSH ini mau nggak mau diperpanjang sampai Surabaya, terlepas dari polemik yang tengah terjadi sekarang atau cara-cara KPK sekarang untuk mengungkap dugaan markup ini. Anda sepakat? Jangan sampai Surabaya, itu dia harus sampai Lombok tuh. Kalau sampai Lombok itu paling cuma nanti ibaratnya dari Riyadh ke Jeddah itu ya, 1.500. Anda mau bilang harus Lombok 1.500 kilometer gitu ya, bukan hanya 142? ya, Lombok itu kan 1.300, jadi kita tiap bisa tuh makan siang di Lombok, balik lagi Jakarta pakai bus. Jadi ini persoalannya bukan soal jaraknya ini, Mbak. Oke. Ini persoalannya adalah ada orang membangun sesuatu, kemudian konflik of interest, terus kemudian tidak akuntabel, kemudian tidak transparan. Lo bayangin aja, Mbak ya, itu yang namanya ada satu konsultan paling terkenal di Amerika. Kamu kalau kuliah di ekonomi pasti paham yang namanya BCG gitu ya. BCG itu termasuk yang dia bikin rekomendasi itu 3 lembar. Bagaimana Anda bisa menjelaskan proyek yang begitu ini cuma 3 lembar rekomendasinya. Kemudian dia pelajarin Jepang, dia pelajarin Cina, kemudian disarankan tiba-tiba diputuskan. Itu nanti yang kelihatan dari niat jahatnya di situ kelihatan. Jadi ketika Jokowi dilantik 30 Oktober 2014 itu, kemudian September 2015, 6 bulan kemudian dia putuskan proyek ini. Nah kemudian di tengah jalan itu membusuk, siapa yang bikin busuk, kenapa busuk dan seterusnya. Itu udah jelas mensreanya kelihatan di situ. Kalau Anda bicara korupsi, Anda bicara niat jahat dulu, baru kemudian bukti-bukti niat jahatnya. Itu udah cukup banyak. Jadi bukan soal ini mau kemana, nanti kita sambung sampai Papua juga bisa, uang kita banyak gitu ya. Cuman persoalannya bagaimana Anda bisa menyelesaikan ini gitu loh. Itu beresin dulu, di hold dulu, berhentiin dulu, beresin evaluasi dari awal, pakai semua teori kesejahteraan, teori Lemhanas. Kemarin kan dipertanyakan kenapa di Halim, sedangkan Jepang nawarkan di katakanlah Jatinegara atau di mana gitu ya. Jadi ini jangan jadi menimbulkan kecurigaan karena Anda tidak transparan. Kan syaratnya tadi transparan. Jadi jangan menimbulkan kecurigaan baru, kemudian larinya ke eksistensi bangsa. Iya, memang iya. Kalau nggak ngapain Lemhanas, tutup aja Lemhanas. Mereka kan mengkaji yang namanya geopolitik, kemudian geokeamanan, terus kemudian teori-teori ekonomi politik. Itulah kalau 10 tahun dibangun nggak pakai teori, dibangunnya itu hanya pakai seenaknya saya gitu. Gini hasilnya kayak begini, Mbak. Oke, Pak, Anda melihat ini syarat konflik of interest aja atau sebenarnya elemen-elemen korupsi dugaan Anda ada semua, ada bribery, ada economic extortion, itu masuk semua dalam dugaan markup ini? Oh iya, 10 tahun ini kan semua teori-teori korupsi itu berlaku di situ semuanya. Iya kan, mengenai apa yang disebut sebagai political expert person, orang-orang politik yang main di situ. Itu semua teori politik itu paling sempurna nih di proyek ini. Oke, kalau kita pakai follow the money, Pak Saud, apakah PT PSBI di situ ada KAI, ada Wika, ada Jasa Marga, ada PT PN8 meskipun katanya kecil begitu ya sahamnya di situ. Kemudian juga ada PT Beijing Yawan punya Tiongkok dalam skema B2B yang awal gitu. Apakah Anda melihat itu akan berkisar di mereka? Jawaban yang punya jawaban itu mereka. Ya, itu simpel sebenarnya. Ketika uang datang dari overseas masuk ke Indonesia, terus masuk ke kantor, ke kontraktor, beli paku, beli semen, beli apa, beli pembebasan, itu kan semua kelihatan uang masuk itu terus kemudian lari ke semua yang memakai uang itu. Dan PPATK punya catatan, nggak mungkin dia nggak punya catatan. Salah dia kalau nggak punya catatan. Ini uang gede. Jadi ini simpel, Mbak. Kasus ini simpel kalau dari sisi follow the money. Kasus ini simpel kalau mau follow the money. Mas Zainur, silakan. Ya, tentu dimensi yang pertama apakah ada suap, ya, ada kickback atau tidak. Yang kedua, kalau menggunakan tren kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan, selama ada kerugian keuangan negara, kan kejaksaan sikat tuh di beberapa kasus terakhir. Meskipun tentu kita harus hati-hati juga, jangan juga mengkriminalisasi orang yang tidak melakukan pidana. Tetapi apakah terjadi kerugian keuangan negara? Indikasinya sangat kuat. Overrun itu tadilah, itu kan kemudian menimbulkan beban utang yang sangat tinggi dan akhirnya harus dibayar oleh rakyat secara tidak langsung ya. Beban utangnya nanti akan ditanggung oleh
kemungkinan akan ditanggung oleh Danantara begitu kan. Artinya kerugian keuangan negara itu sudah terpenuhi unsurnya, sangat kuat dugaan ke arah sana. Tinggal unsur-unsur yang lain. Ya, unsur apakah di situ ada perbuatan melawan hukum, itu yang harus dicari, atau ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Misalnya, apakah ini ada di dalam perencanaan ya, apakah ada di dalam RPJMN atau RPJP, itu dulu ada atau tidak. Kenapa? Karena WUS ini termasuk satu proyek memang yang sangat ambisius. Yang kedua, feasibility studies. Apakah feasibility studies-nya itu benar atau tidak? Kalau feasibility studies-nya tidak benar ya itu kemudian ada unsur mensreanya di sana ketika dilakukan penghitungan ya, berapa investasi yang dibutuhkan, berapa tahun akan BEP gitu kan. Itu ketika itu dilakukan dengan tidak benar, maka ujung-ujungnya berakibat pada kerugian. Nah, feasibility studies itu diduga ya dari awal memang sudah dimainkan sehingga kemudian terjadi overrun. Meskipun orang tidak bisa berkilah karena ada COVID atau ada kondisi-kondisi kahar lainnya. Kenapa? Karena kan di dalam setiap studi itu sudah selalu dipertimbangkan dilakukan risk management ya, kemungkinan adanya resiko-resiko seperti resiko bencana alam atau bencana non alam. Force major ya, oke. Ini tinggal bagaimana gitu ya penegak hukum memainkan, menjalankan gitu ya. Kalau dengan standar kasus-kasus terdahulu gitu ya, sebut saja kasus impor gula atau kasus Chromebook gitu ya, ini kerugian keuangan negaranya udah lebih besar lagi gitu ya. Nah, maka kita akan bertanya kepada aparat penegak hukum, apakah mereka akan menggunakan standar yang sama untuk WUS ini atau standar yang berbeda. Iya. Itu, Pak. Apa nih Pak respons Pak Saud? Respons KPK itu sebenarnya tergantung komisionernya atau memang ada SOP yang tetap begitu? Apa sekarang jangan-jangan mereka sedang sangat berhati-hati untuk membuka ini ke publik? Ya, seharusnya pimpinannya menghadapin kamera, bicara di depan kamera. Rakyat Indonesia, ini ketua KPK yang bagus tuh bicaranya gitu. Rakyat Indonesia, kami akan dalami kasus ini. Kalau ada informasi lanjutan, kami sedang mendalami, kami sudah bentuk tim, bukan juga penyidikan, tetapi mempelajari dulu untuk kemudian kami akan tetap lanjuti kasus ini tanpa pandang bulu siapapun. Dia harus bikin statement kayak begitu. Ya. Jangan diam membiarkan juru bicara terus kemudian berimprovisasi. Tadi kan ada di salah satu direkturnya. Ini levelnya bukan level direktur lagi. Ini udah levelnya 10 orang besar yang saya sinyalemen terkait langsung. Mulai dari presidennya, menterinya, BUMN-nya, terus kemudian itu udah porsinya pimpinan KPK. Jadi dia tidak bikin lagi sesuatu tanda tanya. Sehingga kemudian menimbulkan kasus ini lebih kita percaya ditindaklanjuti, di tengah memang kepercayaan itu cukup rendah ya. Tetapi ada satu jaminan bahwa ini akan didalami dan itu nanti menimbulkan kepastian. Dan si sononya juga yang bakal ngasih uang kan, dia juga memikirkan resiko juga kan, ngapain juga gue pinjemin. Nah, kemudian muncul teori-teori seperti kasus di negara-negara Afrika, nanti kita dibajak, nanti kita di ini. Nah, itu kepastian di publik itu sekarang ada di tangan KPK. Jangan membiarkan ini menjadi sebuah kasus yang mengambang begitu saja, sebagaimana biasanya kita menangani seperti kayak kasus ijazah palsu itu, dibiarin beberapa orang berjuang sendirian, negara nggak merhatiin. Ini sama nih, mirip kasusnya ini. Kalau udah menyangkut-nyangkut orang yang high profile itu. Gitu, Mbak. Baik. Pak Saud tadi, sore tadi waktu sempat Menteri Luar Negeri Tiongkok juga, saya sih menangkapnya mereka baik-baik aja Pak. Mereka sepertinya percaya aja kalau akan memperpanjang ada restrukturisasi, skema restrukturisasi dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Kalau itu benar, karena kabarnya sekarang tinggal nunggu kepres dari Presiden begitu untuk membentuk tim restrukturisasi, tim khusus. Menurut Anda siapa saja yang pantas duduk dalam tim restrukturisasi itu dan seperti apa skema ke depannya, Pak? Ya, itu skema nanti perhitungannya macam-macam ya. Bila perlu mulai skema ideologi juga dibahas itu, komprehensif lah. Ideologi politik, pertahanan, keamanan dan seterusnya. Tidak hanya ekonominya saja. Ini kan persoalan bukan semeter ekonomi aja gitu. Kita nggak minjem uang dari Cina juga. Lo diam di situ, tapi tiap hari gue kirimin lo kelapa sawit. Dapat kita bisa bangun sendiri nih, iya kan? Lo gak usah ngasih gue uang, tapi gue tukarin sama kelapa sawit. Bisa.
Nah, makanya saya bilang ini menjadi lebih simpel kalau dia transparan, akuntabel, dan tidak punya konflik kepentingan. Siapa yang bisa seperti ini? Oke, per hari ini kita percaya Prabowo masih, saya percaya, masih, saya pribadi masih seperti itu. Tapi apakah ini sustainable? Itu pertanyaan kita. Kan sangat umum di Indonesia ini, hari ini ngomong A, besok B, besok C. Masuk di kereta ini, nggak ada APBN, jadi ada APBN. Di tangan saya dulu busuk, yang dibikin busuk siapa gitu. Jadi sekali lagi, ini yang sulit gitu Mbak, ini yang agak sulit. Siapa yang bisa menjamin ini? Oke, nanti akan ada Perpres. Orang bilang jangan, ini Perpres ini nanti justru Prabowo jadi menyatakan dirinya mendukung sesuatu yang salah. No, no, no. Kita melihat komprehensif, kemudian persoalan ini tuntas. Di kepala kita kereta ini bila perlu sampai Papua. Tapi kita tukar dengan kelapa sawit. Ya kan? Lebih simple kan? As simple as that. Nggak mungkin Cina nggak terima kelapa sawit. Musim dingin mereka akan mati kedinginan kalau nggak ada minyak sawit kita. Jadi sekali lagi, itu yang harus dilakukan, perhitungan-perhitungan itu. Jangan bicara konflik of interest. Nasional interestnya yang penting gitu Mbak. Oke, Mas Zainur, skemanya seperti apa menurut Anda? B2B ataukah nantinya G2G itu lebih wise dan menyesuaikan mungkin tidak dengan mata uang US dollar karena mata uang US dollar selalu naik? Ya, itu pilihan-pilihan ya. Ya silakan pemerintah lakukan review gitu ya. Tetapi yang paling penting apa yang sudah terjadi itu perlu diaudit terlebih dahulu. Jangan bicara soal ini mau diperpanjang ke Surabaya, mau di restrukturisasi dan lain-lain. Audit terlebih dahulu. Ya, apa yang telah dibangun itu diperiksa kembali mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai kemudian sekarang ada di tahap operasional gitu ya. Nah, kalau sudah dilakukan audit ya, bisa dipetakan apakah ada perbuatan melawan hukumnya ya. Yang kedua, opsi-opsi apa yang tersedia. Tentu prinsip dasarnya dari sisi tindak pidana korupsi, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu untuk aset recovery gitu kan. Artinya dapat melakukan pengembalian terhadap kerugian keuangan negara, atau yang kedua dapat meminimalisir terjadinya kerugian yang lebih besar. Nah, kerugian yang lebih besar ini kan misalnya ketika proyek yang Jakarta-Bandung saja belum selesai, tetapi kemudian akan ada proyek dari Bandung sampai ke Surabaya atau dari Jakarta sampai ke Surabaya. Nah, oleh karena itu, sebelum ada audit menyeluruh terhadap proyek bus ini, harusnya ya tidak ada pembicaraan soal ini akan diperpanjang, ini akan diteruskan. Ya, yang ini aja kita sudah mengalami begitu banyak kerugian dan kerugiannya itu saja pemerintah pusing untuk mencari solusi apakah mau dibayar oleh Danantara yang menanggung ataukah akan dibebankan melalui APBN, artinya dari B2B digeser menjadi G2G. Ya kalau G2G ya untuk apa ini ada proyek dari awal gitu ya, karena proyek dari awal ini kan menolak Jepang karena Jepang membutuhkan jaminan dari pemerintah. Nah, memilih Cina karena Cina tidak membutuhkan jaminan dari pemerintah, tetapi hanya cukup dari BUMN Indonesia saja. Nah, ketika jaminannya cukup dari BUMN, kan artinya risiko itu telah dilokalisir di badan hukum yang dibentuk, yaitu perusahaan patungan itu. Nah, kalau sekarang akan digeser ke G2G, ya artinya menggeser risikonya ke negara. Ketika menggeser risikonya ke negara, kerugian keuangan negara bisa akan semakin lebih besar. Kenapa? Karena sudah bukan lagi merupakan keuangan perusahaan. Oleh karena itu sekali lagi saya menolak kalau ini ada pembicaraan untuk diperpanjang sampai ke Surabaya sebelum dilakukan audit secara menyeluruh. Yang kedua, aparat penegak hukum harus membuat ini clear terlebih dahulu ada atau tidak tindak pidana korupsi yang telah terjadi di proyek ini. Itu Mbak. Ya, baru dilanjutkan sampai ke Surabaya atau sampai ke Papua gitu ya. Oke, kalau gitu berarti sahati nih Mas Zainur dengan Pak Saud. Pak Saud, Deputi Bidang Penindakan ya, Pak Asep juga mengatakan bahwa dibutuhkan peran serta dari masyarakat. Emang masyarakat bisa apa, Pak? Masih mute, Pak Saud? Ya, itu yang kita sebutkan. Itu yang kita sebutkan. Kita ini kan tidak bisa masuk ke detail-detail ketika kita harus mengakses informasi-informasi yang seperti itu. Ya. Informasi ijazah yang harus diminta aja susah banget kita minta ijazah. Ada nggak ijazahnya itu? Apalagi masyarakat meminta informasi-informasi yang terkait proyek-proyek seperti ini, multinasional. Jadi kita hanya bisa nanti memberikan potongan-potongan kecil, masyarakat semua kita yang mengerti,
Ya, seperti kemarin kan semua model Pak Agus Pambagio itu udah ngejelasin bagaimana dia udah bilang, Pak ini nggak bisa Pak, tapi dijalani juga. Nah itu udah mainstream Mbak. Oke. Iya kan? Itu udah kelihatan. Jadi semua kita nanti di situ Jonan panggil. Kalau dalam bahasa saya Jonan juga harus dipanggil. Kalau dia harus diperiksa juga. Dia nggak setuju ketika itu, tapi dia kelihatan diam aja. Dia juga harus diminta pertanggungjawaban karena dia menteri ketika itu. Jadi lagi-lagi potongan-potongan informasi itu datang dari masyarakat dan itu akan menjadi potongan-potongan yang bertebaran di mana-mana. Hanya milik publik, nggak dilakukan penindakan. Makanya Mas Jainur tadi kan udah menekankan, udah deh kita stop dulu. Yang kereta yang ada ini sekarang jalan, toh yang jalan ini sekarang juga kalau umpamanya pun kan biaya perjalanan Jakarta Bandung itu kan cuma 20 juta itu kalau ngitung listrik yang digunakan. Ya. Jadi simple itu udah nggak terlalu sulit lah. Ya jadinya itu biarkan aja jalan dulu kalau kita nggak punya uang gitu ya kan. Biayanya cuma listriknya cuma segitu. Jadi maksud saya harus ada upaya-upaya inovasi yang meyakinkan kita bahwa semuanya ini dilakukan dengan proses-proses audit yang benar. Tapi kan kita tahu BPK juga ngaudit gimana ya kan. Ya. Jadi kayaknya istilah saya itu end to end gitu kadang-kadang audit mereka itu. Jadi agak istilah saya itu nggak transparan benar gitu Mbak. Oke, Pak Saud, Anda juga menyarankan Pak Mahfud supaya bekerja sama dengan PPATK. Nggak salah, Pak Mahfud kan udah paham, dia pernah juga mendeteksi bagaimana PPATK bekerja. Dia paham juga itu ada beberapa yang mereka juga perlu dievaluasi, perlu dikritisi bagaimana transparansinya ya sehingga kalau Pak Mahfud punya passion di situ yang dia waktu di Menko Polhukam ada banyak kasus-kasus besar yang terkait dengan PPATK. Saya pikir ya cukup bagus kalau dia ikut di situ. Tapi semoga sebelum Pak Mahfud ke PPATK, KPK sudah mendapatkan semua recordnya Pak, record pembayaran. Uangnya itu ada kemana saja, KPK sudah pegang dan tinggal nanti transparan ke publik. Terakhir ke Mas Zainur, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya masyarakat sudah melakukan semuanya ya, membahasnya di media ya, menyampaikan kepada publik. Kan aparat penegak hukum juga bisa setel tuh apa pernyataan-pernyataan dari Prof Mahfud, dari Agus Pambagio, dari yang lain-lain gitu kan. Tinggal ya KPK petakan apakah terpenuhi ya, unsur deliknya terpenuhi atau tidak. Nah, kalau ada masyarakat lain yang ingin lapor ke KPK, yaitu hak dari setiap orang untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua, masyarakat tidak sekadar menunggu KPK menurut kami, tapi masyarakat juga harus meminta akuntabilitas kepada KPK agar KPK bisa mempertanggungjawabkan informasi yang telah disampaikan oleh masyarakat kepada mereka. Nah, juga peran media nih, media juga perlu untuk menjamin transparansi dari KPK, ya, menyampaikan kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh KPK setelah KPK mendapatkan berbagai informasi dari masyarakat. Sekarang kan tidak perlu ya pelaporan itu harus datang ke KPK, lapor itu bisa melalui kanal pengaduan. Bahkan KPK tanpa menunggu laporan pun ketika ada satu isu yang sudah berkembang di publik, itu mereka bisa memulai kerjaan mereka itu sendiri. Ya. Mereka digaji untuk itu gitu ya. Tanpa ada LP, laporan polisi dalam tanda kutip, itu KPK bisa bekerja dengan mencari informasi sendiri. Wah, sekarang pun KPK bisa putar misalnya siaran ini, tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Saud Situmorang gitu ya. KPK pun bisa menindaklanjutinya. Tinggal KPK lakukan telaah untuk sampai kepada kesimpulan ada atau tidak dugaan tindak pidana. Mereka lanjutkan dengan mencari alat buktinya, ya, lakukan penyelidikan. Kalau ketemu gitu ya, maka buka penyidikan. Ya, dan siapapun yang melapor itu, Pak Saud, biasanya siapapun yang melapor ke Dumas itu tidak akan ditelusuri ya siapa pelapornya, tidak diinvestigasi. Mungkin orang akan takut begitu kalau datang ke Dumas, kemudian nanti ditelusuri. Nggak begitu kan Pak Saud ya? Jadi masyarakat nggak perlu takut ya kalau buat lapor ke Dumas? Nggak usah. Itu Rismon tiap hari maki-maki seseorang tuh nggak ada tindak lanjut. Kalau ada bukti, biarin aja, jalan aja, nggak usah takut. Oke, kita akan menyuarakan terus. Sekarang nggak ngurusin yang nggak substantif kayak gitu. Ya, baik. Pak Saud, terima kasih sudah berbagi insight di NTV Prime. Mas Zainur, kita akan dialog lagi besok ya, membahas soal bus ini sampai selesai, sampai ke akar-akarnya. Terima kasih sekali lagi Mas Zainur dan Pak Saud. Selamat malam, sehat selalu. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan di NTV Prime. Pemirsa, tetaplah bersama kami.